adik-adik. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Kami dari Pastuta Garden, perkenalkan saya Kak Wawa. Dan saya Kak Mevi. Mari sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita ambil sikap doa, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, hari ini adalah minggu kelima di bulan Januari. Ada yang masih ingat nggak setiap minggu kelima Sekolah Minggu GKK merayakan apa? Ada yang ingat? Ya, betul. Minggu misi. Di minggu misi itu kita ngapain sih Kak Wawa? Nah, di minggu misi ini kita mengenal dan mendoakan suatu daerah atau suku Kak. Dan hari ini kita mendoakan Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kakak-kakak juga pakai baju salah satu baju daerah dari Sulawesi Tengah loh. Baju dari daerah Molowari. Bagaimana? Bagus gak nih adik-adik? Bagus banget dong Kak. Bagus keren. Ya Kak Wawa, keren. Nah, adik-adik, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bersaksi, menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mari kita terus bersaksi dan bertekun sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sekarang kita nyanyikan pujian kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi ya, bersaksi terus sampai Tuhan Saksi datang. terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bertata di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa, pada saat ini kami berdoa di kebaktian online ini, kiranya Tuhan pimpin kebaktian online ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga undang Roh Kudus kami ya Bapa, untuk kami juga dapat mengerti firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalian kalau setiap hari itu kita sangat diberkati oleh Tuhan loh? Oh ya? Diberkati apa aja tuh Kak? Banyak banget Kak Wawa. Kita masih bisa makan sampai kenyang, masih bisa sekolah, masih ada keluarga di rumah, masih bisa sehat, masih bisa bernafas, dan masih banyak lagi Kak Wawa. Wah, luar biasa ya Kak. Kalau begitu, yuk adik-adik kita mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yuk. Dengan bangkit berdiri, kita mau bergerak bagi Tuhan dengan pujian diberkati untuk menjadi berkat. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Yuk adik-adik, yuk berdiri yuk. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau melakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Bukan bedanya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku jadi berkat. Bahagianya
sampai ke ujung bumi. Diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Kalau kita bisa tinggal di negeri Indonesia, itu pasti ada tujuannya. Kita tidak boleh hanya berdiam diri, tapi kita bisa melakukan sesuatu bagi Indonesia. Salah satunya adalah dengan doa-doa kita. Mari adik-adik kita berdoa agar kemuliaan Tuhan memenuhi negeri Indonesia yang kita cintai ini. Kita nyanyikan pujian ini, bumi penuh kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi negeri kami Indonesia. Tuhan, tolong supaya program vaksinasi bisa terus berjalan dan semakin banyak rakyat Indonesia yang divaksinasi. Berdoa bagi anak-anak yang menerima vaksin supaya bisa melindungi kami dari COVID ini. Kami juga mau berdoa untuk sekolah-sekolah yang mulai onsline, kiranya Tuhan yang menjagai setiap kami dan supaya proses belajar bisa berjalan dengan lancar, baik dari guru dan siswa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita nyanyikan kembali bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Pujilah Tuhan.
kami mau berdoa bagi Papa Mama kami. Terima kasih untuk kasih sayang mereka bagi kami. Tuhan tolong berkati mereka dengan kesehatan, pekerjaan lancar, dan mereka juga Tuhan lindungi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga kami yang belum percaya kepadamu. Ya Tuhan, pimpinlah mereka supaya bisa percaya kepadamu dan menerima hidup yang kekal. Berkati juga keluarga-keluarga yang sedang kekurangan atau ada masalah, supaya Tuhan beri jalan keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita juga mau berdoa bagi para misionaris, yaitu hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang ini kami berdoa untuk para misionaris yang melayani Tuhan di daerah-daerah. Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan, bagi mereka yang mengabarkan Injil kabar baik di daerah-daerah. Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka keselamatan Tuhan, agar di sana mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan juga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh pemberitaan mereka Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Kak Paula. Hari ini kita akan belajar mengenai Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk, sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon Tuhan yang boleh memimpin, menyertai, menuntun setiap kami dalam membaca firman Tuhan dan belajar mengenai firman-Mu dan mengenal Provinsi Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan yang boleh berkati firman ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-48. Nah, tapi Kak Paula nggak akan bacakan semuanya, hanya beberapa ayatnya saja. Yuk kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Kak Paula bacakan untuk kita semua ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Adik-adik, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca merupakan salah satu kisah pelayanan murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus telah dicurahkan bagi mereka. Nah, sebagai seorang Yahudi, para murid itu punya beberapa pemahaman yang sedang Tuhan mau ubahkan. Salah satunya adalah soal bergaul atau berteman dengan suku bangsa lain selain Yahudi. Mereka punya pemahaman bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak mungkin menerima keselamatan dari Tuhan. Dan bahkan mereka tidak mau berteman dengan bangsa-bangsa lainnya. Inilah yang kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-48. Ada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Bapak Cornelius dan seluruh anggota keluarganya ini percaya kepada Allahnya orang Israel. Oleh karena itu suatu kali Bapak Cornelius ini mendapat suatu penglihatan. Ada seorang malaikat yang berkata kepadanya untuk mencari Bapak Simon Petrus. Nah, karena itu langsunglah Bapak Cornelius mengutus orang untuk pergi ke rumahnya Bapak Simon Petrus yang sedang tinggal di rumah Simon penyamak kulit. Adik-adik, dalam budaya Yahudi sudah pasti orang-orang Yahudi itu tidak boleh bertamu ke tempat orang asing yang bukan sebangsanya. Karena itulah Tuhan memberitahu Petrus soal ini. Waktu itu kira-kira pukul 12.30 hari, Petrus sedang kelaparan tuh ya. Tapi dia lihat makanannya belum siap. Sehingga Pak Petrus pikir lebih baik saya mengisi waktu kosong ini dengan berdoa di atas. Lalu naiklah Bapak Petrus ke ruangan atasnya, lalu dia berdoa. Di tengah doanya itu Bapak Petrus mendapatkan sebuah penglihatan. Petrus melihat langit terbuka, lalu turunlah suatu benda berbentuk kain yang lebar yang berisi berbagai binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu terdengarlah suara, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Wah adik-adik, ini adalah makanan-makanan yang diharamkan, tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir seperti ini." Lalu suara itu berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Wah, apa maksudnya ya? Lalu kejadian ini berulang yang kedua kali. "Hai Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Petrus berkata, "Tidak Tuhan, sejak aku lahir sebagai orang Yahudi, aku tidak pernah makan makanan yang haram seperti ini, aku tidak mau." Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan terjadi lagi 3 kali hal ini terjadi. Lalu setelah itu, kain yang lebar itu naik ke langit dan tertutuplah langit. Wah, kira-kira apa artinya ya? Petrus bertanya-tanya,
apa maksudnya semua ini? Tidak lama kemudian adik-adik, sampailah utusan Bapak Kornelius di depan rumah Simon penyamak kulit. Dan di waktu yang sama, Roh Kudus berbicara kepada Petrus. Hai Petrus, ada 3 orang yang sedang mencari engkau. Bangun, turun, dan berangkatlah bersama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab akulah yang menyuruh mereka kemari. Di sini Petrus mengerti maksud Tuhan, bahwa dia sudah tidak boleh membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku atau bangsanya. Petrus mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi seluruh bangsa dan mau Petrus ini untuk berteman, melayani, dan menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Selanjutnya Bapak Petrus turun, lalu dia pergi ke rumah Bapak Kornelius. Dan ketika dia sampai di rumah Bapak Kornelius, Bapak Petrus ini menceritakan kasih Tuhan, menceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kerjakan. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Dan ketika Bapak Petrus sedang bercerita, berkhotbah seperti itu, tiba-tiba turunlah Roh Kudus atas keluarga Bapak Kornelius semuanya. Dan ini semakin membuktikan bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu berlaku bagi semua bangsa, semua suku, tanpa terkecuali. Seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan sendiri sebelum ia naik ke surga. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itulah Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel, tetapi bangsa Italia, bahkan negeri kita Indonesia. Nah adik-adik, kalau begitu apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Karena itu, waktu kita berteman, kita juga tidak boleh pilih-pilih. Saya cuma mau main sama temen yang kaya. Kalau yang mau miskin, gak level. Wah, tidak boleh seperti itu ya. Saya cuma mau main sama yang kulitnya putih. Saya gak mau tuh sama yang gelap seperti itu. Wah, itu tidak boleh ya. Kita harus belajar mengasihi semua orang. Atau kita berpikir, aku cuma mau berteman dengan orang Kristen saja. Saya gak mau berteman dengan agama lain. Wah, itu juga bukan perilaku yang benar ya. Kita harus mengasihi semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, bangsanya. Karena Tuhan Yesus pun mengasihi mereka. Dan yang kedua, kita juga belajar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu berlaku bagi semua orang yang mau percaya kepadanya, terlepas dia dari suku atau bangsa yang mana. Karena itu tugas kita adalah menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada siapapun yang kita temui. Bisa kita ketemu Bapak Satpam atau Bapak Tukang Sampah, kita bisa menyapa mereka. Atau ibu-ibu taman, kita bisa menyapa dengan kasih. Mungkin ada opa-oma atau keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Kita bisa juga ceritakan bagaimana Tuhan Yesus begitu baik memelihara hidup kita. Kita bisa ajakin papa mama kita untuk bisa ikut kebaktian Gereja Kristus Ketapang. Atau teman kamu yang belum percaya atau kamu tahu lagi malas-malesan sekolah minggu, bisa kamu ajakin untuk ikut sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang. Seperti Petrus, kita bisa menjadi saksi bagi siapapun dan dimanapun. Nah, adik-adik, salah satu wujud kita untuk menjadi saksi Tuhan adalah dengan berdoa. Secara khusus, hari ini kita mau mendoakan Provinsi Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus juga sayang Provinsi Sulawesi Tengah. Walaupun kita nggak bisa pergi ya ke Sulawesi Tengah, tapi kita bisa mendoakan provinsi ini. Yuk, sebelumnya Kak Paula mau ajak kalian untuk mengenal provinsi ini. Coba nih ya, lihat peta Indonesia. Menurut kalian, Pulau Sulawesi itu ada di sebelah mana ya? Di sebelah mananya negeri Indonesia ya? Ada yang tahu?
Wah, betul ya, yang berbentuk seperti huruf K. Itu adalah Pulau Sulawesi. Nah, kalau Provinsi Sulawesi Tengah adanya di mana? Dari pulau itu. Di mana? Di atas, di tengah, di kiri, di bawah, di mana? Nah, sesuai namanya Sulawesi Tengah, maka letak dari provinsi ini ada di tengah-tengah dari huruf K ini, yaitu di sini. Ya, itulah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, adik-adik, Provinsi Sulawesi Tengah ini didiami oleh banyak suku loh. Ada suku Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan, Balantak, Banggai, Buo, Toli-Toli. Wah, banyak juga ya. Dan ibu kota dari provinsi ini adalah kota Palu. Wah, Kak Paula jadi inget nih ya, peristiwa tahun 2018 di Palu Donggala. Ada suatu gempa yang sangat hebat, bahkan sampai mengakibatkan tsunami di kota ini. Wah, sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan keluarganya. Adik-adik, karena memang Sulawesi Tengah ini berada di daerah yang rawan gempa bumi, sampai-sampai pernah dijuluki sebagai tanah 1000 bencana. Tapi Sulawesi Tengah ini punya banyak tempat wisata yang bagus-bagus loh ya. Dan ada juga binatang khas yang cuman ada di Sulawesi Tengah. Coba ya kita lihat video ini. Sebagai wilayah dengan bentang alam yang indah, destinasi wisata Sulteng dipenuhi kombinasi bahari dan hutan. Pulau Duo di Banggai salah satu yang menawarkan keduanya. Pulau dengan pantai yang indah dan pebukitannya yang sejuk. Ada juga Pulau Sombori, surga tropis di daerah Morowali. Lore Rindu, situs kampung purba dekat kota Palu dengan jejak kehidupan dari era zaman logam. Dan Danau Paisupok di Banggai yang berair menghitam kebiruan. Ini adalah kerah hitam tongkean atau macaque tongkean, endemik Sulawesi Tengah yang berhabitat di hutan pegunungan. Lalu, di kawasan pantai berpasir panas, kita akan menjumpai burung maleo, endemik terancam punah yang hanya bisa ditemui di Sulawesi dan menjadi maskot Sulteng. Wah, keren kan? Jadi pengen ke sana kan ya, melihat tempat wisata dan binatang-binatang khas dari Sulawesi Tengah. Kira-kira kita bisa makan apa ya di Sulawesi Tengah? Salah satu makanan khas dari Sulawesi Tengah adalah namanya kaledo. Ini terbuat dari kaki lembu atau sapi Donggala yang berkualitas. Ada juga kue tetu yang rasanya manis dan teksturnya itu seperti puding, tapi dibungkus dengan daun pandan. Selain itu ada juga kue putu khas suku Kaili. Nah, kue putunya ini berbeda dengan kue putu yang ada di Jakarta yang pakai gula merah seperti itu ya. Kue putu di Sulawesi Tengah ini dimakan dengan sambal ikan duo. Wah, jadi rasanya pedas-pedas, gurih-gurih. Aduh, Kak Paula jadi lapar nih ya. Oh iya ya, Sulawesi Tengah ini juga ada banyak tarian tradisionalnya loh. Siapa nih yang suka nari-nari, dance-dance? Wah, Sulawesi Tengah ini punya banyak tarian tradisional. Coba kita lihat video ini ya. Tari Peulo Cinde. Tari Peulo Cinde merupakan tari khas daerah Sulawesi Tengah. Tarian ini biasanya dibawakan dalam acara penyambutan tamu, terutama tamu-tamu agung. Di akhir tarian biasanya para penari menaburkan bunga atau beras yang diberi pewarna kuning untuk ditebarkan kepada tamu yang disambut. Tari Pontanu. Tari Pontanu sendiri mempunyai arti yaitu menenun. Tari Pontanu ini menggambarkan gadis-gadis Kaili yang sedang menenun kain sarung Donggala atau lebih dikenal dengan Buye Sabe. Sarung Donggala sendiri terkenal mempunyai motif warna yang indah serta sulaman benang emas. Inilah yang membuat sarung Donggala dikenal di mana-mana sebagai tenun khas Sulawesi Tengah. Keindahannya ini pula yang diabadikan dalam bentuk tarian Pontanu ini. Tari Pamonte. Tari Pamonte artinya menuai padi. Tari ini menggambarkan kegiatan para petani pada saat musim panen tiba. Mereka memetik dan menuai padi secara bergotong royong. Pada tarian ini terlihat jelas proses pengolahan padi menjadi beras, mulai dari memetik, menumbuk, menapis.
Gerak tari pemonte ini mengikuti syair lagu yang dinyanyikan. Layaknya seorang petani, mereka menggunakan topi camping dalam tarian. Wow, bagus ya tarian tradisionalnya. Tarian yang tradisional ini perlu kita pelihara dan lestarikan ya adik-adik ya. Ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Nah adik-adik, kurang lebih kita sudah mengenal Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang kita mau mendoakan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, kita mau berdoa supaya semakin banyak orang di Sulawesi Tengah yang percaya Tuhan Yesus. Karena masih banyak suku di pedalaman yang belum mendengar Injil Tuhan, apalagi mayoritas agama di Sulawesi Tengah ini adalah beragama Muslim. Jadi kita mau berdoa supaya Tuhan memakai gereja-gereja yang ada di Sulawesi Tengah maupun misionaris-misionaris untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan bagi Sulawesi Tengah. Dan kita berdoa supaya Tuhan melembutkan hati orang-orang di Sulawesi Tengah untuk menerima Injil Tuhan. Nah yang kedua, kita juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati dan memelihara masyarakat Sulawesi Tengah, baik dalam usaha perekonomiannya, sekolah, bahkan bencana-bencana alam yang selalu mengancam provinsi ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita juga mau berdoa supaya Tuhan memakai Bapak Polisi, Bapak TNI untuk menjaga keamanan provinsi ini dan dijauhkan dari terorisme. Yuk, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kekayaan bangsa Indonesia yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami mengucap syukur Tuhan yang terus memelihara provinsi ini, dan kami mau berdoa ya Tuhan supaya semakin banyak orang yang boleh mengenal akan Tuhan. Kami berdoa ada banyak suku-suku pedalaman maupun rakyat di provinsi ini yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai gereja-gereja Tuhan, para misionaris yang ada di sana menjadi berkat untuk memberitakan kasih Tuhan di provinsi ini. Kami juga mau berdoa Tuhan yang memberkati dan memelihara masyarakat Sulawesi Tengah, baik dalam perekonomian, dalam usaha mereka, baik juga untuk anak-anak dalam sekolah. Kiranya Tuhan juga boleh menolong juga untuk bencana-bencana alam yang selalu mengancam provinsi ini. Kami mohon Tuhan melindungi, Tuhan yang menjaga. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Polisi, Bapak TNI yang menjaga keamanan provinsi ini. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dari terorisme, supaya sungguh provinsi ini bagi kemuliaan Tuhan. Provinsi ini boleh memuliakan Tuhan di dalam seluruh masyarakatnya dan pemerintahannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kami, supaya kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi opa, oma, om, tante, dan siapapun yang kami temui di lingkungan kami, supaya kasih Tuhan boleh terpancar, boleh diwujud nyatakan lewat perkataan dan tindakan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan lewat kasih kita tanpa pandang orang dari suku, agama, dan ras manapun. Dan kita juga sudah mengenal dan mendoakan Provinsi Sulawesi Tengah. Ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Biarlah kita terus Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Tuhan dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pengakuan iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku.
Ye, sekolah minggu. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong Papa Mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu, setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing ya, untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita nyanyikan pujian, Aku Diberkati untuk menjadi berkat. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami atas surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami mau memberikan sedikit persembahan yang menjadi berkat bagi Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pakai persembahan kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu ya Bapa, bangsa dan negara kami yang terkena banyak musibah ya Bapa. Kiranya Tuhan juga mau menolong ya Bapa, bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk kesehatan yang walaupun masih online ibadah sekolah minggu, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan kemurahan di kebaktian ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berikan juga kami kesehatan ya Bapak. Tuhan yang memberikan kemurahan di kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh.
Saat Teduh selesai. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Terima kasih sudah setia di kebaktian online. Sampai bertemu di kebaktian online selanjutnya minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.